Di awal film diperlihatkan seorang sopir taksi dari Dongri bernama Soeb yang merupakan pemuda gagah berani dan berbakti kepada sang ibu tercinta, di mana Soeb berkehidupan miskin bersama ibunya sekaligus menjadi seorang anak yatim. Soeb tetap sabar dalam menjalani kehidupannya karena Soeb selalu mengingat perkataan ayahnya yang memerintahkannya untuk selalu menjaga ibu tercinta. Yang sampai saat ini Soeb tidak pernah membuat ibunya kesal, bahkan telah menjaganya dengan penuh kasih sayang. Dikarenakan ibunya kini mengalami depresi berkepanjangan setelah ditinggal suami tercinta, dan di samping itu pula Soeb memiliki hubungan dengan wanita yang penganut agama Kristen, yaitu Lucky yang merupakan pekerja di sebuah kafe. Yang mana dalam percintaan Soeb tidak pernah memandang wanita dari apapun walaupun berbeda agama. Karena Soeb mencintai seseorang dengan setulus hati dan sama seperti ia mencintai ibunya. Dan terkadang Soeb juga menyempatkan diri untuk selalu di sisinya Lucky, di mana mereka adalah pasangan yang saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Dan pada suatu hari, Soeb terlihat panik karena di rumahnya telah terjadi sebuah kebakaran yang membuat sebagian kamarnya hangus terbakar. Yang telah diakibatkan oleh ibunya yang tidak sengaja menjatuhkan setrika yang kemudian mengenai kabel listrik di rumahnya. Sementara itu, Soeb kebingungan mencari jaket milik seorang preman yang bernama Ram, di mana di dalam jaket tersebut terdapat obat-obatan terlarang yang di waktu itu Ram telah menitipkannya kepada Soeb dikarenakan ia diperiksa oleh kepolisian. Kini Soeb tidak bisa menemukan jaket tersebut dikarenakan tidak ada seorang pun yang melihatnya. Bahkan ibunya yang depresi malah membuat Soeb kebingungan. Dan tak lama kemudian, Ram beserta teman-temannya datang untuk mengambil jaket tersebut. Seketika Soeb semakin panik di mana ia belum menemukan jaket tersebut. Soeb kemudian meminta maaf kepada Ram bahwa ia telah menghilangkan jaket tersebut dan meminta waktu untuk mencarinya. Sontak, Ram pun marah. Kemudian mengancam bahwa Ram akan mencelakai orang-orang terdekat Soeb jikalau Soeb belum juga mendapatkan jaket tersebut kembali. Dan di saat itu pun Ram hampir saja membunuh ibunya karena sudah sangat marah dan dalam keadaan yang mabuk. Setelah itu Soeb pergi menghampiri Lucky lalu menceritakan semua masalahnya yang seketika menimpanya secara bersama-sama. Sementara itu Lucky tidak bisa melakukan apapun karena ia sedang bekerja. Yang pada saat itu pun bosnya yang genit terhadap Lucky malah memarahi Soeb yang datang untuk menemui Lucky. Spontan Soeb langsung memukul bosnya Lucky, kemudian pergi dari tempat tersebut dengan tergesa-gesa bersama Lucky. Di mana Soeb ingin menyelamatkan Lucky dari Ram yang bisa saja mencelakai Lucky karena belum mendapatkan jaketnya kembali. Dan seketika di pertengahan jalan, Soeb baru saja menyadari bahwa di dalam mobilnya terdapat seorang anak laki-laki yang bernama Padi. Sontak Soeb pun marah terhadap Lucky yang malah mengajak Padi di suasana yang menegangkan tersebut, di mana Padi adalah anak dari seorang pilot bernama Akas dan ibunya yang bernama Tara yang menjalani hidup dengan sangat harmonis. Ketika Akas hendak pergi mengantarkan Padi ke sekolah, tiba-tiba saja Soeb melihat istrinya pergi dengan seorang pria lain bernama Javed. Yang pada saat itu mereka berdua pergi ke sebuah hotel untuk bersenang-senang berdua saja. Sementara itu Soeb nampak kesal dan tidak menyangka bahwa Tara akan melakukan hal tersebut yang telah menggores hatinya dengan sangat dalam. Soeb akhirnya menahan amarah dan tidak mengatakan hal tersebut kepada putranya yang masih kecil. Dan di saat itu pun Soeb nampak pasrah setelah menerima hal itu yang kemudian membuatnya frustasi, dan setelah itu Akas dan Padi pergi ke sebuah kafe, di mana Akas menitipkan Padi pada Lucky yang bekerja di sana karena Akas harus melakukan sebuah tindakan yang hampir merusak keluarganya. Yang kemudian Akas pun menceritakan semuanya kepada Lucky mengenai hubungannya dengan Tara. Lalu Akas bergegas pergi ke hotel untuk menangkap basah Tara dan Javed. Di saat Akas
sudah berada di hotel tersebut. Akas terus mencari keberadaan Tara beserta Javed yang ingin melakukan sebuah hubungan di sana. Yang pada saat itu, Akas sangat kebingungan karena ia tidak melihat keberadaannya Tara dan beberapa petugas juga tidak ada yang mau mengatakan kamar miliknya Tara. Dan kemudian Akas terpaksa memeriksa satu persatu kamar yang berada di hotel tersebut. Yang pada akhirnya Akas menangkap basah mereka berdua di dalam kamar tersebut. Akas kemudian langsung menjotosi Javed yang telah berani-beraninya berselingkuh dengan istrinya yaitu Tara. Padahal Akas dan Tara sudah menikah cukup lama dan kini telah mempunyai satu anak. Bahkan kehidupannya berjalan dengan baik-baik saja. Sontak Tara pun tiba-tiba menyahut perkataan Akas lalu mengatakan bahwa ia terpaksa melakukan hal tersebut walaupun Akas telah memberikan sebuah mobil dan rumah yang mewah. Karena Tara hanya mencari kesetiaan dan kasih sayang dari Akas yang selalu saja mementingkan pekerjaannya menjadi seorang pilot. Kini Tara benar-benar ingin menceraikan Akas secepatnya dan ingin menikah dengan Javed secepat mungkin. Seketika Akas langsung pergi dari hotel tersebut dengan perasaan yang patah hati karena merasa dikhianati oleh Tara. Sementara itu Tara tidak merasa menyesal terhadap apa yang ia katakan kepada Akas di saat itu. Di samping itu pula Akas menemui Padi yang sedang berada di kafe yang akan Akas antarkan ke sekolah. Namun sesampainya di sana terlihat Padi tidak berada di kursi di mana ia berada. Seketika Akas pun langsung memukuli pemilik kafe dan menyalahkannya karena tidak menjaga Padi pada saat itu. Yang kemudian membuat kafe tersebut dikerumuni banyak orang yang menyaksikan Akas yang sedang menghajar pemilik kafe. Dan tak lama kemudian, Tara pun menghampiri Akas yang sedang kebingungan mencari-cari Padi yang hilang pada hari itu. Tara kemudian menyalahkan Akas yang telah ceroboh dalam menjaga Padi dan telah meninggalkannya hanya ingin menangkap basah Tara dan juga Javed. Sontak Akas pun menyalahkan Tara balik karena sudah membuat Akas untuk memilih memperdulikan Tara dibandingkan Padi sang anaknya. Yang akhirnya mereka pun berdua bergegas pergi mencari Padi yang saat ini telah dibawa oleh Lucky dan Shoaib tanpa sepengetahuannya Akas. इसके बाद मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहती। वो सब सवाल बाद में पूछने पहले नंबर भेज देना। Di sisi lain, Shoaib dan Lucky tiba di kediaman Shoaib untuk memastikan ibunya dalam keadaan yang baik-baik saja. Di mana Shoaib sangat takut ibunya dibunuh oleh Ram karena sampai saat ini Shoaib belum menemukan jaket tersebut. Sementara ibunya yang depresi merasa senang setelah kedatangannya Padi yang kemudian membuatnya teringat akan masa kecilnya Shoaib. Yang kini ibunya sangat merindukan masa-masa di mana menjaga Shoaib bersama suaminya. इस बच्चे के घर वालों को एक बार फोन करके बता देते कि इनका बच्चा मेरे पास है। सुनिए सब। Namun tiba-tiba saja Ram beserta teman-temannya datang kembali untuk mengambil jaket miliknya karena Ram sudah memberikan waktu yang lumayan banyak untuk Shoaib agar bisa menemukan jaketnya tersebut. Namun pada saat itu Ram tidak melihat adanya jaket yang berisikan narkoboy tersebut yang ternyata Shoaib belum juga mencarinya. Ram kemudian lagi-lagi mengancam ingin membunuh Shoaib beserta ibunya, Lucky dan juga Padi jikalau Shoaib belum menemukan jaketnya. प्लीज जल्दी फोन कीजिए, बहुत बहुत अर्जेंट है। Dan tak lama kemudian bos Ram yaitu Tai tiba di kediaman Shoaib dengan tujuan sama yang menginginkan jaket tersebut. Karena Tai belum merasakan narkoboy yang telah didapatkan oleh Ram karena telah dihilangkan oleh Shoaib. Seketika Tai ingin membunuh mereka yang berada di sana karena Tai sudah tidak kuasa menunggu Shoaib yang tidak bergerak-gerak untuk mencari jaket itu. Spontan, Shoaib langsung menggeret Padi ke hadapannya Tai dengan mengatakan bahwa ia akan mendapatkan uang yang sangat banyak dengan memanfaatkan Padi yang merupakan anak seorang yang kaya raya. Sontak Tai pun merasa senang dengan pengajuan Shoaib yang berusaha melindungi orang-orang tersayangnya. Sementara itu Akas dan Tara sedang kebingungan mencari-cari putranya yang hilang di bawah Lucky dan Shoaib tanpa sepengetahuan mereka. Di saat itu suasana semakin memanas di mana Tara terus-terusan menyalahkan Akas yang tidak becus dalam menjaga anaknya. Yang kini anaknya telah hilang entah kemana dan mereka pun kebingungan ingin mencari Padi di mana berada. Karena Akas baru saja mendapatkan telepon dari Lucky yang mengatakan bahwa Padi dalam keadaan yang baik-baik saja. Namun di tengah-tengah obrolannya nampak beberapa yang telah mencelakai Lucky dan juga Padi. Dan sepertinya mereka kini sedang dalam bahaya besar.
Bahkan tidak ada yang bisa membantu mereka sama sekali. Akhirnya Akas kemudian menghubungi kepolisian untuk mencari putranya karena sudah tidak memiliki pilihan untuk mencari di mana tempat berada anaknya tersebut. Sedangkan di satu sisi Akas dan Tara selalu bertengkar, mempermasalahkan hubungan sekaligus putranya yang hilang. Di dalam pencarian Padi, mereka berdua telah dibantu oleh rekan kerjanya yaitu Wak Mare, yang pada saat itu ikut prihatin dengan kejadian yang sangat buruk dan telah menimpa Akas. Wak Mare kemudian mengatakan bahwa orang yang telah menculik Padi pastinya akan meminta tebusan kepada Akas. Dan tentunya tebusan tersebut memiliki nominal yang sangat besar sehingga membuat Akas tidak mampu untuk membayarnya. Kini Akas berusaha ingin mencari putranya Padi hingga dapat dalam keadaan yang selamat. Yang kemudian Akas akan mengusut tentang perceraiannya dengan Tara yang sudah membuatnya tidak memiliki harapan untuk melanjutkan hubungannya tersebut kembali. Dan tak lama kemudian Akas pun mendapati sebuah telepon dari Soeb yang mana Soeb meminta uang tebusan sebesar 20 crore. Lalu ia akan mengembalikan Padi pada kedua orang tuanya. Sontak Akas pun terkejut setelah mendengar nominal tebusan yang sangat besar itu. Yang kemudian Akas dan Tara mengeluarkan semua uangnya dan menjual semua perhiasan serta barang-barang berharga yang lainnya yang mereka miliki pada saat itu. Sampai-sampai Tara harus menjual cincin pernikahannya yang bernilai sangat mahal demi menyelamatkan putra tercinta. Dan beruntungnya Akas dan Tara mendapat sebuah bantuan dari saudara iparnya yaitu Sagar. Awalnya mereka tidak menyangka dengan kejadian-kejadian yang telah menimpa mereka secara bersamaan. Yang akhirnya Sagar pun ingin membantu demi menyelamatkan Padi dari tangan-tangan orang yang jahat. दोस्तों शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है. You should be on his way. Ketika Akas dan yang lainnya sudah mendapatkan semua uang tersebut, Akas di saat itu nekat ingin pergi ke sana secara sendirian untuk menyelamatkan Padi putra tercintanya. Walaupun kemudian berujung sebuah penyesalan karena Akas merasa bersalah setelah meninggalkan Padi dan lebih mementingkan untuk menangkap basah Tara dan juga Javed pada saat itu di sebuah hotel. Sementara itu Tuan Wak Mare beserta inspektur melarang Akas untuk pergi ke sana secara sendirian. Karena pada saat ini Akas harus menghadapi seorang bos pengedar narkoboy sekaligus seorang mafia yaitu Tai, yang terkenal dengan sangat kejam dan memiliki banyak anak buah yang sangat gagah dan juga perkasa. Tuan Wak Mare kemudian mengatakan bahwasanya ia akan mengatur semua rencana yang akan ia lakukan secara sendirian. Sementara itu Akas dan yang lainnya tinggal menunggu kedatangannya Padi dengan selamat dan juga sehat. Di tengah-tengah suasana yang menegangkan tersebut, Soeb beserta yang lainnya nampak kebingungan untuk melarikan diri dari sana, di mana mereka telah mencoba beberapa cara, namun semuanya gagal dan hanya mengulur waktunya saja. Sedangkan saat ini, Soeb belum mendapatkan informasi dari Akas yang ingin mengirimkan uang tebusan tersebut. Dan seketika ibunya langsung teringat dengan kejadian kebakaran kemarin, di mana ibunya telah memasukkan jaket tersebut ke dalam lemarinya. Spontan Soeb langsung mencari jaket tersebut yang akhirnya ketemu dan terdapat semua barang-barang yang diinginkan oleh Ram dan juga Tai. Soeb kemudian berasumsi bahwa dengan adanya barang tersebut, maka mereka semua akan terbebas dari penyanderaan itu. Dan setelah itu, Soeb pergi ke markasnya Tai bersama Ram untuk menyerahkan barang yang diinginkan oleh Tai. Sesamanya mereka di sana, Soeb dengan bahagia mengatakan bahwa ia telah menemukan barang yang diinginkan oleh Tai. Soeb juga berharap bahwa ia akan dibebaskan oleh mereka dan membatalkan uang tebusan yang akan dikirimkan oleh Akas. Namun pada saat itu Tai mengatakan bahwa ia akan melepas semuanya. Tetapi perjanjian uang tebusan harus ditepati juga karena yang diharapkan Tai adalah uang-uang tersebut yang nantinya akan membuat Tai menjadi kaya dengan seketika dan akan menikmati kehidupan yang sangat mewah. Sontak Soeb tidak menyangka bahwa ia telah dipermainkan oleh Tai yang sangat cerdas dan telah tergila-gila dengan kemewahan dan juga harta.
Dan setelah itu pun, Soeb memutuskan kembali ke rumah dan berusaha untuk menyelamatkan Padi dari incaran mereka yang ingin memanfaatkan Padi. Di malam harinya, Soeb dan Laki tidak kuasa melihat Padi yang menangis karena ingin bertemu dengan ayah dan juga ibunya. Sedangkan dirinya pada saat itu tidak bisa keluar dari tempat tersebut yang telah dijaga oleh rekannya Ram, yaitu Altaf. Seketika ibunya Soeb pun berteriak-teriak yang kemudian membuat Altaf merasa terganggu dan pada saat itu juga langsung menghampiri mereka. Namun pada saat itu telah terjadi sebuah pertengkaran antara Altaf dan ibunya Soeb yang kemudian membuat ibunya Soeb jatuh terkapar dan terpentok sebuah lemari. Yang pada saat itu juga ibunya Soeb tewas dengan seketika yang membuat Altaf panik ketakutan kemudian menghubungi Ram. Sementara itu Laki membawa Padi dan bocah laki-laki lainnya untuk pergi dari tempat tersebut dengan melewati sebuah jendela kamar mandi. Yang akhirnya mereka semuanya berhasil lolos dari tempat tersebut dan berhenti di sebuah pos keamanan. Di samping itu Akas dan Wakmare beserta pasukannya mendatangi lokasi yang akan dilakukan pertemuan dengan Soeb. Yang pada saat itu Akas telah membawa uang tebusan yang mereka inginkan. Namun Akas tidak mematuhi perintah mereka yang mana tidak boleh membawa orang lain ataupun petugas kepolisian. Dan tak lama kemudian mereka pun bertemu lalu Akas segera menyerahkan uang tersebut kepada Soeb. Sementara itu Ram dan yang lainnya menunggu Soeb di sisi lain agar tidak ketahuan oleh inspektur kepolisian. Namun tiba-tiba saja Soeb mendapat kabar dari Laki yang mengatakan bahwa ia beserta Padi telah selamat dan telah keluar dari rumahnya itu. Sedangkan ibunya telah tewas dihajar oleh Altaf yang pada saat itu sedang emosi terhadap ibunya Soeb. Sontak emosi Soeb pun langsung membara karena tidak terima atas kematian ibunya dengan sangat mengenaskan itu. Yang kemudian di saat itulah terjadi sebuah baku tembak antara Soeb dengan Ram beserta yang lainnya juga. Dan akhirnya Ram beserta yang lainnya pun tewas tertembak oleh Soeb yang melampiaskan semua kemarahannya itu. Pada waktu yang bersamaan, Wakmare telah menembak Soeb hingga jatuh terkapar, di mana Wakmare langsung mengambil uang tersebut dan berniatan ingin membunuh Padi. Yang nantinya Wakmare akan membuat laporan atas kematian Padi dan mendapatkan uang tersebut. Namun naasnya Akas telah mendengar semua itu dan tidak menyangka dengan apa yang diinginkan dan dilakukan oleh Wakmare demi mendapatkan uang tersebut. Dan setelah itu Akas langsung menembak Wakmare hingga tewas karena merasa sudah dikhianati olehnya. Di saat itu Soeb yang hampir sekarat kemudian mencoba menjelaskan semuanya kepada Akas, bahwasanya ia tidak berniatan ingin menjebak ataupun mencelakai putranya yang pada saat ini juga dalam keadaan yang selamat. Sementara itu Soeb harus menerima kesedihan karena ibunya telah meninggalkan dirinya. Yang mana Altaf telah membunuhnya dengan sengaja dan hanya memanfaatkan Soeb agar bisa mendapatkan uang yang banyak tersebut. Yang kini Soeb hanya hidup bersama kekasihnya yaitu Laki. Di samping itu juga Akas akhirnya bertemu dengan Padi yang masih hidup. Di saat itu Akas mengatakan bahwa dirinya berjanji tidak akan pernah meninggalkan Padi dimanapun tempat ia pergi. Kini Akas akan selalu menjaga dan menyayangi serta memberikan banyak waktu luang untuk putranya yaitu Padi. Yang kemudian mereka pun kembali tersenyum dengan sangat bahagia setelah keadaannya kembali membaik. Sedangkan Soeb dalam keadaan yang kritis karena telah mendapati luka yang sangat serius dengan cukup banyak. Dan di saat itu pula Soeb mengatakan bahwa ia akan senantiasa menjaga Laki dari bahaya apapun yang ingin mencelakainya. Di samping itu pula Soeb akan secepatnya menikahi Laki karena ingin selalu berada di sampingnya Laki. Dan akhirnya kehidupan mereka semua pun kembali aman dan juga damai. Beberapa bulan kemudian terlihat Soeb sudah menikah dan bertempat tinggal di kota bersama Laki. Di samping itu Soeb selalu mendoakan ibunya yang sudah tenang di dalam sana. Kini Soeb akan menjalani kehidupan yang baru dan juga damai bersama Laki dan yang lainnya, di mana Soeb sudah mendapatkan sebuah pekerjaan di kota. Sementara itu Akas dan Tara masih belum menyelesaikan permasalahannya dalam hubungan rumah tangganya, di mana Akas kemudian memutuskan untuk pergi meninggalkan mereka dan akan menjalani kehidupan yang baru secara sendirian. Namun Akas tidak akan pernah meninggalkan rasa tanggung jawab sebagai seorang ayah yang selalu menyayangi Padi.
Dan setelah itu pun Akas langsung pergi meninggalkan mereka. Yang kini Tara dan Padi hidup bahagia bersama Javed yang menjadi anggota keluarga baru mereka. Dan akhirnya semua pun hidup bahagia untuk selama-lamanya. Dan film pun selesai. Baik sahabat, itulah alur cerita film yang berjudul Fishpot 2024. Mudah-mudahan sahabat semua terhibur dengan alur cerita film ini. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.